Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran kita dalam mata kuliah psikometri dalam subtopik reliabilitas. Baik, untuk melihat konsep dari reliabilitas, tentu kita perlu untuk mengembalikan di definisi apa sih reliabilitas. Yang pertama itu adalah bahwa kita akan melihat sejauh mana alat ukur tersebut memberikan hasil yang konsisten atau dalam bahasa lain adalah ajek. Jadi kalau saya contohkan, misalnya saya punya timbangan, saya akan punya timbangan yang mengukur berat badan, di mana ketika timbangan itu saya pakai atau kamu yang pakai, maka nilai berat badannya juga akan betul. Jadi jangan sampai ada orang dengan berat badan yang sama, tetapi mengukur dengan timbangan yang sama, itu hasilnya berbeda. Kalau itu terjadi, maka nilai reliabilitasnya itu menjadi tidak reliable. Atau teman-teman, kalau kita boleh katakan, secara sederhana, kalau menggunakan alat ukur yang sama, maka hasilnya pun harus konsisten dalam mengukur sesuatu. Nah, ini adalah dasar kita untuk melanjutkan bagaimana alat ukur tersebut dapat kita nyatakan sebagai alat ukur yang valid. Sehingga dia harus dinyatakan reliable terlebih dahulu. Karena alat ukur yang baik, maka dia harus reliable dulu, baru bisa kita nyatakan dia alat ukur yang valid. Baik, berikutnya pengertian dari reliabilitas itu akan melekat pada koefisien reliabilitas yang biasanya kita akan menggunakan alfa Cronbach atau bisa juga dengan omega, tapi dalam hal ini koefisiennya akan bergerak dari angka 0 hingga 1. Angka yang di atas 0,7 dinyatakan layak atau bisa dikatakan semakin mendekati 1, maka alat ukur tersebut makin kecil kesalahannya dalam pengukuran. Jadi kalau ada alat ukur dengan nilai reliabilitas 0,7 dengan nilai reliabilitas 0,9, tentu bisa saya katakan bahwa alat ukur dengan koefisien 0,9 bisa dinyatakan lebih reliable dibandingkan yang 0,7. Walaupun keduanya masih bisa dikatakan sebagai alat ukur yang reliable. Berikutnya, jenis reliabilitas itu akan ada 3. Yang pertama adalah test retest. Yang kedua adalah parallel test. Yang ketiga adalah internal konsistensi. Yang sudah kita pelajari di perkuliahan kita semester lalu dalam SPSS itu adalah dengan menggunakan internal konsistensi. Oke. Nah, tes retest ini nanti teman-teman akan fokus pada pengulangan tes. Kalau parallel test itu nanti tes kembar, sedangkan internal konsistensi itu dengan pembelahan tes. Selanjutnya, koefisien reliabilitas itu biasanya atau secara bahasa statistika suka kita tuliskan dengan nilai RXX. Oke. Nah, maknanya adalah bagaimana skor ini itu dapat menunjukkan korelasi dari dua pengukuran yang saling berkorelasi tentunya ya. Jadi jika dua tes paralel itu menghasilkan skor yang mirip, maka dinyatakan reliabilitasnya itu tinggi. Artinya alat ukurnya itu bisa dinyatakan stabil dan juga konsisten. Nah, interpretasi yang kedua teman-teman, ini adalah kuadrat dari reliabilitas atau R square. Ya, yang ininya nanti bisa menjelaskan proporsi varians yang akan kita ketahui. Nah, dalam hal ini teman-teman, contohnya nih, ada nilai R yaitu 0,8. Maka R kuadratnya itu adalah 0,64. Maka kalau kita bicara korelasi, maka kita cukup menggunakan nilai R saja. Bahwa korelasi atau hubungan antara nilai X dan Y atau variabel X dan Y itu adalah sebesar 0,8. Tapi kalau kita mau lihat pengaruh dalam bentuk persentase, maka yang kita gunakan adalah R square atau R kuadrat. Sehingga kalau tadi R square-nya adalah 0,64, maka saya bisa katakan bahwa besar pengaruh X terhadap Y adalah 64%. Ya, jadi dalam artian lain adalah bahwa ada 64% varian skor yang dapat dijelaskan oleh tes tersebut. Nah, eh, teman-teman bisa dikatakan ya tadi ini contohnya. Jadi kalau misalnya kita punya dua lingkaran seperti ini, maka sebenarnya dalam lingkaran itu bisa menjelaskan dua hal, yaitu nilai R dan juga nilai R square ya. Oke, interpretasi yang ketiga nih teman-teman, kalau dilihat ya bahwa kalau kita melihat ada
perbandingannya antara koefisien reliabilitas, maka nanti kita sama saja sedang membandingkan antara varian skor murni dengan varian skor tampak pada suatu tes. Jadi skor murni itu adalah ekspektasi terhadap alat ukur tadi. Kalau skor tampak itu adalah yang dihasilkan dari alat ukur tadi. Nah, kita bandingkan tuh, apakah sesuai atau tidak. Kadang-kadang kita mau mengukur sesuatu A, tetapi yang keluar itu B, maka itu kan jadi nggak linear tuh. Nah, itu akan bermasalah. Atau dapat juga dikatakan bahwa koefisien reliabilitas itu adalah besarnya proporsi skor tampak yang merupakan varian skor murni. Istilahnya itu kita mau melihat sesuatu itu dalam gambaran yang 100%. Tapi yang nampak itu hanya 70%, maka kita bisa lihat, oh ternyata perbedaannya hanya 30%. Sehingga alat ukur ini hanya mampu menangkap kurang lebih 70% proporsi dari skor tampaknya. Ya, mungkin pertanyaannya, Bu, mungkin nggak sih ada reliabilitas tuh yang sempurna dengan nilai satu? Saya tuh hampir tidak pernah menemukan ya. Karena buat saya dalam setiap pengukuran atau alat ukur apapun itu pasti ada variance errornya. Jadi kalau kita katakan bahwa yang penting minimalnya di atas 0,7, maka sebenarnya itu sama saja menyatakan bahwa ada kemungkinan walaupun ada 30% skor yang tidak muncul atau skor tampak yang mungkin tidak muncul tapi tetap bisa dipakai. Ya, tapi hanya sampai 30% saja. Jadi kalau di atas 0,7 kan artinya 0,71 dan seterusnya ya. Nah, kalau dia misalnya 0,69 itu artinya sudah alat ukurnya tidak reliable, gitu ya. Oke, teman-teman. Berikutnya, kalau bicara tentang reliabilitas ya, maka tentu tidak sempurna ya. Artinya dalam pengukuran pasti ada mengandung error. Tadi saya sudah jelaskan. Semakin kecil koefisien, maka semakin besar variasi errornya. Ya, koefisien reliabilitas yang mendekati satu atau sorry, mendekati atau sama dengan nol menunjukkan bahwa skor tampak dalam tes itu hanya merefleksikan errornya saja. Dengan demikian, perbedaan skor yang nampak tidak menunjukkan perbedaan yang sebenarnya di antara skor murni. Ya, sehingga kalau kita lihat ada koefisien reliabilitas nggak harus nol deh. Misalnya 0,4 gitu. Itu kan sama saja menunjukkan bahwa besar errornya saja sudah 60%. Lalu bagaimana caranya kita bisa percaya alat ukur itu? Ya. Oke, berikutnya interpretasi yang kita akan lihat itu adalah bagaimana untuk mengaitkan koefisien yang murni dengan koefisien yang sudah dikuadratkan. Jadi kalau koefisien reliabilitasnya itu adalah 0,4, maka koefisiennya saja atau R-nya saja adalah 0,8. Kalau koefisiennya 0,49, maka R square-nya adalah 0,7. Ya, jadi sebenarnya kalau kita boleh katakan, kalau mau melihat sebuah efek pengaruh saja atau korelasi saja atau hubungan, maka cukup menggunakan nilai R saja. Tapi kalau mau melihat pengaruh ya atau dalam hal ini biasanya analisis regresi, kita harus melakukan kuadrat gitu. Ya, makanya saya selalu katakan nih dalam riset skripsi itu sangat sayang sekali kalau kita hanya menggali tentang korelasinya saja atau hubungan. Karena kita hanya melihat sebatas arah hubungannya. Oh, arah hubungannya positif. Kalau yang X-nya naik, Y-nya naik. Atau begitu juga sebaliknya. Tapi arah hubungan itu seperti apa? Berapa besar arah hubungannya? Berapa kekuatan hubungannya? Itu tidak bisa dijawab dengan analisis korelasi. Dia harus menjadi analisis regresi. Caranya kan sederhana. Kalau kita sudah tahu nilai R, saya mau tahu berapa besar pengaruh, tinggal dikuadratin kok. Jadi sangat sederhana ya. Oke. Berikutnya, nah dalam interpretasi yang ini teman-teman, bahwa koefisien reliabilitas itu adalah sama dengan satu dikurangi kuadrat koefisien korelasi antara skor tampak dengan error pengukuran. Atau dengan kata lain, kalau korelasi antar skor tampak dan error pengukurannya itu besar, maka akan semakin kecil koefisien reliabilitasnya. Ya, sederhananya gini, apapun yang ditambah dengan error yang makin besar, maka pasti errornya akan besar juga. Ya, karena nilai error itu kan mengotori nilai eh, nampaknya ya. Jadi jangan sampai teman-teman eh, meleset di sini. Kalau alat ukurnya saja sudah tidak reliable, tapi dipaksakan untuk mengukur apapun itu, maka pasti pengukurannya tidak akan reliable juga. Sama kayak penelitian eksperimen.
perlakuannya sudah dikendalikan, variabel sekundernya sudah dikendalikan, tetapi alat ukurnya tidak reliable, maka jadi sia-sia karena pengukurannya jadi tidak sinkron gitu antara alat ukurnya dengan perlakuan yang diberikan ya. Jadi ini cukup krusial, apalagi kita kalau belajar ilmu psikologi kan kita mengukur perilaku yang harusnya bisa kita pertanggungjawabkan ya. Perilaku yang kita pertanggungjawabkan itu sifatnya laten, tidak bisa kita lihat langsung, harus ada gejala indikatornya. Sehingga kalau kita menggunakan pengukuran yang reliable, sama saja kita bilang nih ke orang yang menggunakan alat ukur bahwa berdasarkan alat ukur ini, maka hasil dari pengetesan ini itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan nilai error yang hanya maksimal 30%. Karena tadi ingat alat ukurnya kan 0,7, sehingga nanti nilai errornya kan kurang lebih yang dibatasi adalah maksimal 30% ya. Oke. Nah, interpretasi ini mengaitkan reliabilitas dengan besarnya proporsi variance error yang dicerminkan oleh variance skor tampak. Kalau variance errornya sudah diketahui, maka kita jadi akan lebih mudah untuk memprediksi seberapa reliabelkah alat ukur kita. Ya, kalau nilai errornya itu kecil, maka alat tesnya pasti reliabelnya tinggi. Sesederhana itu. Jadi kalau teman-teman ingat teori dari skor murni kan, X sama dengan T plus E kan. X itu adalah skor murninya, T itu adalah skor tampak, ditambah dengan nilai error. Jadi semakin kecil error, maka akan tinggi tuh reliabilitasnya. Tapi kalau semakin besar error, dia akan mengecilkan skor tampaknya, sehingga nanti menjadi tidak reliable. Ya. Nah, koefisien reliabilitas yang berada di antara 0 dan 1 dapat dianggap sebagai berikut ya. Jadi hasil pengukuran yang dilakukan oleh tes yang bersangkutan itu mengandung sejumlah error. Itu kita yakini dulu tuh ya. Lalu X sama dengan T plus E itu artinya kita akan punya skor murni yang kita harapkan. Tetapi yang kita jumlahkan itu bukan skor murninya, tetapi skor tampak yang kita tambah dengan nilai error. Oke, nah varian skor tampak itu nanti pasti terdiri dari skor murni dan variance error seperti rumus yang sebelumnya. Perbedaan skor tampak yang dihasilkan oleh subjek itu memang mencerminkan adanya perbedaan antara skor murni dan yang lainnya mencerminkan adanya error. Jadi kalau kita melihat sekarang, apapun hasil pengukuran, kita juga harus meyakini bahwa ada error di sana. Tapi errornya masih bisa kita anggap sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, karena errornya sendiri tidak mungkin nol, itu masalahnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang korelasi, maka R tadi sama dengan R kuadrat. Atau dalam bahasa kita, korelasi antara skor tampak dan skor murni itu sama dengan akar kuadrat dari reliabilitas. Oke, lalu korelasi skor tampak dengan error adalah sama dengan akar kuadrat karena satu dikurangi koefisien reliabilitas. Dan yang terakhir adalah kalau kita mau semakin tinggi alat ukur kita dalam bentuk koefisien reliabilitas, maka estimasi X terhadap nilai T atau skor murni terhadap skor tampak itu harus memastikan variance errornya itu kecil. Begitu. Jadi statistika itu sebenarnya gampang ya. Dalam artian tuh kalau kita tahu persis berapa nilai errornya, nilai error itu bisa memprediksi bagaimana skor tampak yang kita bisa percaya. Kalau kita pakai alat ukur, reliabilitasnya misalnya 0,9, artinya kan tinggi itu ya, reliable. Saya pakai nih, yang kebetulan alat ukur itu adalah alat ukur tentang kecemasan. Ketika saya pakai, hasilnya bahwa skor dia tinggi itu kecemasannya. Nah, anggaplah skor kecemasan tinggi itu di atas 75 skornya. Dia 75. Saya bisa dengan yakin menyatakan bahwa anak orang ini atau si klien yang menggunakan alat ukur kecemasan ini betul-betul mengalami kecemasan. Walaupun kecemasan itu sudah dikotori dengan nilai error, tapi nilai error itu kecil banget. Gitu. Jadi nilai prediksinya itu menjadi lebih akurat. Makanya saya coba katakan lagi, alat ukur yang nggak reliable itu sama aja kalian ngukur jalan tapi pakai penggaris. Bisa, bisa. Reliable nggak? Enggak. Karena nanti hasilnya pasti akan errornya besar. Ya kalau kalian mau, saya bisa jamin Bu, pakai penggaris bisa akurat. Silakan, tapi nilai error itu kan tidak hanya dari penggaris. Oke, penggarisnya nggak akan berubah. Tapi cara kamu memindahkan penggaris satu ke penggaris yang lainnya itu kan pasti ada pergeseran. Nah, itu adalah nilai errornya.
gitu ya. Jadi jangan sampai alat ukur yang kamu pakai itu tidak reliable. Kalau tidak reliable apa? Pasti hasilnya nggak akan konsisten, ya. Nah, metode estimasi tadi ada tiga, ada tes ulang, paralel, dan konsistensi internal, ya. Kalau pendekatan tes ulang itu biasanya kita menjanjikan dua tes, ya, dua kali pada kelompok subjek yang sama. Tetapi dengan durasi atau tengah waktu yang berbeda. Misalnya hari Senin kita kasih tes A, hari Rabu kita kasih lagi tes A. Lalu kedua tes itu kita komparasi. Ya, asumsi dari pendekatan tes ulang ini adalah bahwa kalau satu tes itu akan reliable dan akan nilainya akan sama atau relatif sama kalau pernah dipakai dua kali. Gitu. Jadi hasil pengukuran pertama itu belum bisa dipercaya. Harus dikonfirmasi dengan hasil yang kedua. Oke. Nah, pendekatan yang kedua ini adalah ini nanti kita akan lebih banyak bahas secara langsung ya, tapi saya mau highlight dulu yang pendekatannya. Pendekatan yang kedua adalah tes paralel. Nah, tes paralel ini adalah tes yang diestimasi tapi harus ada paralelnya, yaitu tes lain. Misalnya saya mau ujian tes A. Kan kalau yang tes pengulangan tadi kan dikasih lagi tes A. Nah, ini enggak. Saya kasih tes A, ya. Saya kasih juga tes B. Yaitu tes lain yang sama tujuan pengukurannya, setara itemnya, tapi dia berbeda isinya. Jadi kayak tes intelijensi misalnya. Saya pakai tes IST dan saya pakai tes APM. Sama-sama mengukur intelijensi, tapi saya tidak menggunakan satu tes yang sama. Kalau pengulangan tadi kan misalnya hari Senin dikasih IST, hari Rabu dikasih IST, dikomparasi hasilnya. Kalau hari Senin hasilnya 70, hari Rabu hasilnya 70, wah reliable nih IST-nya. Nah, kalau yang paralel ini hari Senin kasih IST, hari Rabunya saya kasih APM. Hasilnya gimana? Sama-sama mengukur intelijensi, tapi konstruk item atau isi itemnya itu tidaklah persis ya. Jadi ini akan membuat tes paralel ini mendapatkan apa ya, lebih kuat karena dia bisa membandingkan atau dalam teknik statistik itu namanya validitas convergent ya, membedakan antara dua tes untuk menghasilkan hasil yang sama. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita akan lihat konsistensi internal. Ini yang kita pakai sebenarnya dalam SPSS. Nah, pendekatan konsistensi internal ini adalah dengan menggunakan satu bentuk tes yang dikenakan hanya sekali pada kelompok subjek atau single trial administration. Pendekatan reliabilitas konsistensi ini bertujuan untuk melihat konsistensi antar item. Nah, ini perlu dibedakan. Kalau tes paralel dan tes pengulangan itu, dia sifatnya itu antar tes. Kalau konsistensi internal itu dalam tes yang sama yang dibandingin itu adalah item per item yang ada di tes itu. Makanya saya coba jelaskan di materi SPSS, nilai internal konsistensi itu adalah harus di atas 0,3 atau seburuk-buruknya adalah 0,25. Kalau dia kurang dari itu, artinya keserupaan dia antar satu item dengan item yang lain itu nggak bagus. Bisa banyak hal ya, bisa redundansi, bisa tidak sinkron, tidak relevan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau setiap skor itu punya value, punya impact terhadap satu kesatuan utuh dari tes itu sendiri, maka setiap item itu harus punya kontribusi yang masing-masing. Kalau kontribusi dia di bawah 0,3, cut, keluarin. Nah, dengan pendekatan inilah teman-teman, kalau nanti kita bikin skripsi menggunakan alat ukur apapun, cek konsistensi internalnya. Karena bisa saja alat ukurnya sama, tapi item-item yang kita gunakan itu nggak bisa dipakai di riset kita. Misal ada satu alat ukur, isinya ada 30 item. Kita cek internal konsistensinya. Oh, ternyata yang ada yang di bawah 0,3 ada 5. Nah, dalam riset kita yang 5 item di bawah 0,3 itu harus dieliminasi, harus dikeluarkan. Sehingga kita hanya menggunakan 25 item. Walaupun hanya menggunakan 25 item, tidak menjadi masalah. Karena dalam satu pengukuran, kita punya hak untuk melihat alat ukur atau reliabilitas dari alat ukurnya. Ya, jadi jangan dipaksakan. Ini kan udah pernah dipakai, Bu. 30 item. Jadi nggak bisa kita ganggu-ganggu. Nggak bisa. Karena pengukuran itu sangat tergantung pada konteks. Pada subjek yang mengisi. Mungkin bisa juga pada scoopnya. Jadi harus dicek betul konsistensi dari alat ukur yang kita pakai ya.
Nanti ada beberapa teknik pembelahan, ini akan kita bahas lebih lanjut di materi yang lebih mendalam. Random randomisasi dan juga ganjil genap ya. Nah, match random subsets ini nanti akan kita munculkan saat sudah melakukan analisis di akhir ya. Karena nilai psikometri itu biasanya adalah nilai belahan, nilai paralel atau menggunakan konsistensi secara internal ya. Oke, teman-teman, saya selalu bilang koefisien itu selalu alfa Kronbach gitu ya. Sebenarnya ada banyak ya. Alfa Kronbach itu bisa dipakai, Spearman dan Brown juga bisa dipakai, split half juga bisa dipakai, ada juga yang namanya omega juga bisa dipakai. Pada dasarnya, semua koefisien itu menunjukkan seberapa reliabel alat ukurnya. Jadi nanti pilihannya adalah data kamu apa? Data psikometrik atau non psikometrik. Begitu ya. Ini akan kita bahas di kesempatan yang lain. Oke, teman-teman, itu yang saya bisa share dalam video pembelajaran kita yang mungkin cukup singkat ya, kurang lebih 20 sampai 25 menit. Saya berharap materi ini bisa banyak membantu teman-teman untuk memahami bagaimana menilai konsep reliabilitas dalam pengukuran. Saya cukupkan, terima kasih, sukses.